Tuan tua, inilah yang sesungguhnya, hadiah ulang tahun yang dipersembahkan untuk Anda. Cincin naga giok Brakin. The film was translated and narrated by M Media. Cincin naga giok Brakin. Cincin naga giok Brakin. Seolah-olah pria simpanan sepertimu mampu memberikan ini. Membeli barang palsu. Dan berani-beraninya mempersembahkannya sebagai hadiah. Dari mana datangnya wanita yang kurang wawasan ini? Beraninya kamu mengatakan cincin naga giok itu palsu? Kakek pikir dia benar-benar bodoh. Apakah itu asing atau palsu? Bawalah kembali dan mintalah tuan tua untuk memeriksanya sendiri. Maka Anda akan tahu. Ini? Baiklah. Yue cepat bawa ke sini agar aku lihat. Jangan salah paham Chinmo. Kalian berdua benar-benar burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Chinmo, aku menghargai niat baikmu. Tapi untuk barang ini, Aku tidak menyangka, cucu perempuan dan menantu laki-laki ini benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan hadiah ucapan selamat Tuan Tua Su, semuanya palsu juga. Tuan Tua Su, sungguh kemalangan bagi keluarga. Untungnya masih ada Nona Yuhei. Kakek juga tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa ini? Yang muda buta. Dan yang tua ini juga buta. Giok head yang halus. Teknik ukiran Brakin. Bahan gioknya tampak bersinar. Patina yang sempurna. Jika Anda mengatakan benda ini palsu, lalu apalagi yang asli? Tuan tua, saya pikir Anda mungkin sudah semakin tua, sehingga penglihatan Anda menjadi kabur. Apakah Anda ingin membawanya kembali dan memeriksanya sendiri lagi? Kurang ajar. Tuan Tua telah berurusan dengan barang antik selama puluhan tahun. Apakah giliranmu untuk mempertanyakan beliau? aku akui barang ini dibuat dengan sangat baik. Tapi semua orang tahu, cincin naga giok Brakin hanya ada satu buah di dunia saat ini. Itu milik keluarga Wan. Ini asli. Ayah yang membawanya. Itu tidak palsu. Chenmo, jika kamu tidak mau berusaha lupakan saja, dan bahkan mengajari Xiaoyu berbohong, ini keterlaluan? Tidak. Wan Qing, ibu sudah memberitahumu sejak lama. Pria simpanan menikah ke keluarga itu, selain mengincar uang keluarga Su. Apalagi alasannya? Tahun-tahun ini di keluarga Su, dia sama sekali tidak ada kemajuan. Benar sepupu Wan Qing? Bukannya aku kakakmu, sedang mengkritikmu. Lihatlah pria yang kau pilih. Karakter macam apa yang dia miliki? Jika kau bertanya padaku, kau harus menceraikan si tak berguna ini lebih cepat. Dan bersama Tuan Muda Zhao. Dan anak ini. Lihat saja. Apa yang dia pelajari setelah mengikutinya. Ya Tuan Muda Zhao. Wan Qing. Tuan Muda Zhao berkata, dia hanya menunggumu. Cukup. Kau tidak perlu tinggal di keluarga Su lagi. Yuhei panggil Tuan Muda Zhao kemari. Aku akan mengusirnya dari keluarga hari ini. Cucu yang baik. Mereka benar-benar ingin memberikan istrimu. Persetan dengan mereka. Dan Anda memerintahkan pernikahan itu. Mengapa Anda tidak mengatakan saja? Anda keluarkan dekret kekaisaran anugerahkan pernikahan. Saya pikir Anda bajingan tua. Belum mencukur kuncir di kepala Anda kan? Dasar bajingan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Chenmo. Kakek. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya ingin membantumu merayakan. Saya lihat semua orang di keluarga Su. Semuanya sama saja. Mencari begitu banyak alasan. Bukankah itu hanya untuk menjual Su Wan Qing kepada keluarga Zhou? Su Wan Qing lihatlah suami hebat yang kau nikahi. Aku harus hari ini mengusirnya dari keluarga Su. Sedangkan kau nikahi Min Yuel dengan patuh. Kakek. Hadiah ulang tahun tiba. The film was translated and narrated by M Media.
Cepat, cepat dan undang tamu terhormat dari keluarga Wang. Cepat dan undang tamu itu masuk, ya. Keluarga Wang bahkan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tampaknya keluarga Su benar-benar luar biasa. Bicara tentang Cao Cao, dan Cao Cao pun tiba. Sempurna, keluarga Wang ada di sini. Mari kita hadapi mereka bersama, secara langsung. Mari kita lihat Leontin Gift ini, untuk melihat apakah itu asli atau palsu. Chen Mo, beraninya kamu masih berbohong? Jika kau terus begini kau akan dikeluarkan dari keluarga Su. Ibu, apa yang ayah katakan itu benar? Plakat gift ini, kakek Wang memberikannya kepadanya. Su Wanqin, lihatlah suami hebatmu dan putri hebatmu. Keduanya berbohong. Orang dari keluarga miskin, benar-benar kurang ajar. Selama aku masih di sini hari ini, aku, hari ini, harus mengusirnya dari keluarga Su. Anda harus menikah dengan Su Minyuan. Kakak buyut, Xiao Yu tidak berbohong. Xiao Yu memiliki tata krama yang baik. Diam nak. Penawal, usir dia dan ayahnya yang tak berguna. Keluar segera. Jangan berani-beraninya menyentuh putriku selama kau menikah dengan keluarga Xiao. Maka toko barang antik yang ditinggalkan paman kedua nanti, maka itu akan menjadi milikku. Wanqing, dengarkan saja tuan tua. Keluarga Zhou adalah keluarga terkemuka. Tuan muda Zhou, bagaimana dia lebih rendah dari si tidak berguna ini? Kau suka anak-anak. Ketika saatnya tiba bersama tuan muda Zhou, punya beberapa lagi saja. Adapun anak ini, biarkan dia dan Chen Mo mengurus diri mereka sendiri untuk menyelamatkanmu dari gunjingan orang lain. Di hidup sebelumnya aku yatim piatu. Saya tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga. Namun, dalam kehidupan ini, saya memiliki istri dan anak-anak. Saya memiliki orang-orang yang peduli pada saya. Aku tak akan biarkan mereka tak boleh menanggung kerugian. Tuan tua Su, Anda sudah sangat tua, namun Anda mempersulit cicit Anda. Saya pikir Anda benar-benar hidup terbalik. Dia juga seharusnya bukan cicit tuh. Memanggil Anda tuan tua adalah menghormati Anda. Jangan mencari masalah. Sekarang kepala keluarga Wang akan segera tiba. Kami akan menghadapinya secara langsung. Jika token giok ini asli, saya menuntut agar Anda memberikan istri dan anak saya permintaan maaf publik. Dasar bajingan. Cepat seseorang datang dan usir mereka. Kepala keluarga Su, mengapa di hari ulang tahun besarmu ini kau menyiapkan pertunjukan ini untuk kami? Sungguh pertunjukan yang bagus. Kepala keluarga Wang, saya sedang berurusan dengan salah satu anggota keluarga tak berguna bergantung. Saya minta maaf karena membiarkan Anda menyaksikan ini. Seseorang, usir mereka semua keluar. Apakah kita harus tetap di sini dan membiarkan orang menertawakan kita? Anak muda, aku akhirnya menemukanmu. Lihatlah hadiah ulang tahun ini. Aku secara khusus membawanya karena dirimu dan mengirimkannya. Apakah kau puas? Chen Mo, bagaimana kamu mengenal tuan tua Wang? Saya pernah membantunya sebelumnya. Token giok ini diberikan kepada saya pada waktu itu. Ibu, aku baru saja memberitahumu. Ayah tidak berbohong. The film was Tapi ibu translated tidak mempercayainya. and narrated Bagaimana by mungkin? M Media. Dia hanyalah sampah tak berguna. Kau benar-benar mengira orang yang cakap ini adalah orang tak berguna. Aku lihat kau benar-benar tidak punya akal. Tuan tua Wang, token giok yang pernah Anda berikan kepada saya ini, aku persembahkan sebagai hadiah untuk tuan tua Su. Namun dia tidak percaya itu asli. Saya meminta Anda untuk membuktikannya. Kepala keluarga Su, saya pikir Anda semakin tua. Dan mata Anda mulai kabur. Anda bahkan tidak bisa membedakan keaslian barang antik. Saya pikir keberuntungan keluarga Su sudah habis. Dia tahu cara bersikap sarkastik. Aku menyukainya. Lihat betapa marahnya orang tua itu, wajahnya hitam. Cukup Chen Mo. Saya tidak melihat dengan jelas barusan. Saya orang tua ini salah menuduhmu. Itu hanya keberuntungan. Sayang sekali, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah sampah. Ibu,
Apa yang kamu katakan? Apakah yang kukatakan salah? Tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Numpang hidup saja. Bahkan, satu jari Tuan Muda Zhou pun tak sebanding. Tepat sekali. Chen Mo hanyalah seorang pecundang yang benar-benar tidak berguna. Dia hanya pantas hidup di selokan. Hantam dia begitu dia menunjukkan kepalanya. Tuan Muda Zhou, mengapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau akan datang? Wan Qing, apakah kau menerima hadiah akbar dariku? Zhou Mingyuan, itu kamu yang sengaja menjual kaligrafi palsu itu kepadaku. Itu sungguh tercela. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menemukan pria tak berguna. Bagaimana ini? Bahkan jika aku melakukannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar bajingan. Tuan Muda Zhou, kau tidak tahu. Si tidak berguna ini, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Liontin Jiok yang diberikan penatua Wang kepadanya. Dia memberikannya kepada Tuan Tua sebagai hadiah ulang tahun. Pinjam bunga persembah Buddha. Sekarang dia pamer besar-besaran. Itu hanya Liontin Jiok. Sudahlah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat sendiri kesenjangan antara kau dan aku. Untuk membuka matamu. Tuan Tua Su. Inilah yang aku pilih dengan cermat untukmu. Perangkat teh dingkian kerajaan. Aku dengar terakhir kali cangkir teh khusus dibuat. Itu terjual lebih dari 3 juta. Ini pasti hadiah ulang tahun yang paling mahal. Tuan Muda Zhou, Anda benar-benar bijaksana. Tuan Tua Su. Aku senang kau menyukainya. Wan Qing, dilihat dari hadiah ini. Tuan Muda Zhou punya kasih sayang dan kesetiaan padamu. Saya pikir Anda harus segera menceraikan Chen Mo si tak berguna ini. Dan bersama Tuan Muda Zhou. Mustahil bagiku untuk menikah dengannya. Ini terlalu menjengkelkan. Cucu yang baik, hadapi saja mereka secara langsung. Ini terdengar mencurigakan. Pantas saja kakek tidak bisa mendengarnya berbicara. Jadi itu Tirwan. Jadi itu barang palsu. Benda ini hanyalah alas palsu yang diganti dengan yang lama. Chen Mo. Berapa banyak barang antik yang pernah kau lihat? Kau benar-benar berani mengklaim dengan lantang bahwa itu palsu. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah ahli penilai? Dengan mata emas berapi. Ayahku benar. Ini palsu. Keluar dari sini. Xiaoyu, Si tidak berguna yang buta dan tidak melihat ini, berani-beraninya mengambil barang palsu semacam ini dan memberikannya kepada Tuan Tua Su. Berhenti memfitnah di sini. Chen Mo, apa yang kamu lakukan? Tidak. Setek kerajaanku. Chen Mo, apa kau gila? Apa aku gila? Lihatlah sendiri. Pada fragmen-fragmen ini, hanya lapisan terluar yang asli. Tengahnya sepenuhnya kerajinan modern. Kalian bahkan The tidak film bisa was membedakan ini. translated and Zhou narrated Mingyuan by ini M. ternyata Media. memberi Tuan Tua barang palsu. Dia menipu begitu banyak dari kita. Ya. Bukankah ini meremehkan orang? Sepertinya Tuan Muda Zhou ini tidak datang dengan tulus untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua. Dia membawa barang palsu. Bukankah ini menampar wajah Tuan Tua? Tetua Su, itu adalah ketidakmampuan bawahanku. Aku akan segera mengirim seseorang ke gudang barang antik keluarga Scholl untuk mengambilkan untukmu hadiah ulang tahun yang baru dan segera mengirimkannya kepadamu. Kakek, apapun yang kakek katakan. Tuan Muda Zhou menghargai Wan Qing. Itulah mengapa dia secara khusus bergegas ke sini hari ini. Dia berasal sang pewaris keluarga barang antik terkemuka dari Qiaotou. Keahlian penilaiannya sangat unggul. Dalam kepemilikannya, barang bagus pasti tidak akan sedikit. Itu benar. Chen Mo ini benar-benar dan sepenuhnya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia akan merusak fondasi keluarga kita. Menurutku, karena kita semua ada di sini hari ini. Mengapa kita tidak? Tuan Muda Zhou dan Wan Qing. Selesaikan saja masalah antara. Dan si tidak berguna ini, tendang dia keluar dari keluarga Su. Ibu, apa yang ibu katakan?
Cucu tersayang, kemampuanmu sangat kuat. Hari ini kau harus hadapi orang sombong dengan benar. Mereka terlalu menyebalkan. Karena keluarga Su kalian adalah keluarga barang antik, maka menantu laki-laki itu harus memiliki mata yang jeli. Jika kau bertanya padaku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi hari ini? Apa kau berani? Cukup. Chenmo, berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Karena anak muda itu ingin berkompetisi. Mari selesaikan masalah ini hari ini di depan semua orang. Mari kita tentukan siapa yang lebih unggul. Siapa naga yang sebenarnya? Kita akan tahu setelah satu ujian. Chenmo, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, nak. Bertaruh boleh saja. Tapi kita tidak bisa melakukannya tanpa taruhan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku apa yang kita pertaruhkan. Siapapun yang kalah harus menghilang dari sisi Suan Qian dan bersujud di depan umum 3 kali dengan lantang, merangkak keluar dari keluarga Su seperti anjing. Chenmo, lupakan saja. Dia berasal dari keluarga penilai kuno. Dia dibimbing ahli, kau tak bisa kalahkan dia. Percayalah padaku. Apa kau takut? Maju cucu kesayangan, keahlian menilaimu sangat hebat. Kamu tidak boleh mundur. Mana mungkin aku takut. Justru kamu, jangan menarik kembali kata-katamu jika nanti kalah. Baiklah, ini jadi 2 dari 3 putaran terbaik. Mengenai topiknya, itu akan diputuskan oleh orang-orang yang hadir. Semangat ayah. Bukan. Nora, Chenmo hanyalah pria simpanan keluarga Su. Dia sama sekali tidak mengesankan. Saya tahu. Untuk putaran pertama ini, biarkan aku yang memulai. Kita akan menguji mereka berdua. Keahlian sejati mereka menjelajahi gua dan mengubah harta. Eyo, keahlian menjelajahi gua dan mengubah harta karun ini. Itu satu-satunya warisan keluarga Shou. Bukankah ini jelas-jelas? Menggertak Chenmo, berhenti bicara. Jangan biarkan mereka mendengarmu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir cucu baikku. Kakek masih di sini. Apa yang harus ditakutkan? Giok hati surgawi. Tak berguna. Ini giliranmu. Ayah. Di dalam kotak itu, ada giok lubang tua Burma. Itu berasal dari lubang tua di barat laut distrik Luo. Nona muda ini tidak sederhana. Aku baru saja bertanya pada pedagang barang antik di dalam. Dia bilang bahwa di dalamnya memang seperti yang dia jelaskan. Bagaimana Xiao Yu bisa tahu apa yang ada di dalam kotak itu? Giok lubang tua Burma berbobot 3 lian. Lubang kuno barat laut di distrik Lu. Menyentuhnya dengan mata tertutup, seseorang juga bisa merasakan berat dan bahannya. Kau pikir kau siapa? Chenmo, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa hanya menyombongkan diri dan menebak dengan benar hanya dengan berbicara omong kosong? Yang tak berguna tetaplah tak berguna. Kakek, sepertinya anak ini tidak punya banyak kemampuan. Insiden sebelumnya hanyalah keberuntungan baginya. Jangan terburu-buru, tunggu dan lihat. Dia benar-benar The mengatakannya film was dengan benar. translated Kakek, and bagaimana narrated ini by mungkin? M-Media. Chenmo, bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Ayah benar-benar hebat. Bagaimana kau yang tak berguna tahu? Mustahil. Itu persis seperti yang dikatakan Xiao Yu. Mungkinkah Xiao Yu juga bisa menaksir harta karun? Lihat. Putri Anda ini tidak sederhana. Bahkan mungkin benar-benar seorang jenius penilai harta karun. Itu baru putaran pertama. Tuan Muda Yo tidak boleh kalah di putaran kedua. Untuk putaran kompetisi kedua, biar saya yang menentukan tantangannya. Keluarga Wan kami baru-baru ini kebetulan mendapatkan artesa kuno. Usianya cukup jauh. Kalian berdua silakan lihat harta apa ini. Kakek artefak kuno ini, keluarga Wang kita mencari tak terhitung. Master penilai harta berusia di atas 50, tak satu pun bisa memecahkannya. Mereka hanyalah anak muda, bagaimana itu mungkin? Orang-orang berbakat muncul di setiap generasi. Tunggu dan lihat saja untuk saat ini.
Ini adalah... Tidak ada pola, tidak ada tekstur. Maupun prasasti apapun. Benda apa sebenarnya ini? Saya baru saja menghabiskan 100 juta untuk mendapatkan harta ini. Silakan tuan-tuan. Orang ini menabaikan kakek. Aku menanyainya lama tapi dia tak bersuara. Jangan khawatir, aku masih punya sedikit keahlian. Kalau begitu kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Benda bodoh ini pasti punya sifat aneh. Dia bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun. Su Mingyuan, bukankah kau berasal dari keluarga penaksir harta karun? Kenapa kau tidak bisa mengetahui apa itu? Siapa bilang aku tidak bisa mengetahuinya? Aku sudah mengetahuinya. Ini seharusnya adalah harta karun dari dinasti Han. Namun bentuk luarnya cukup unik. Itu pasti teroksidasi seiring waktu. Bentuk aslinya seharusnya adalah koin besar dinasti Han. Tapi setelah mengalami oksidasi ini, mungkin nilainya tidak seberapa. Kakek apa yang dia katakan masuk akal dan berdasar. Mungkinkah ini benar-benar artefak sampah yang tidak berharga? Bukti apa yang Anda miliki sehingga begitu yakin? The Lihatlah film was dengan saksama. translated Patina and hitam ini narrated by merah Evan berminyak Media. dan berkilau. Hanya harta karun dari dinasti Han setelah oksidasi jangka panjang yang akan menunjukkan patina hitam seperti itu. Ini pasti koin besar dari dinasti Han. Nilai pasar aslinya adalah 300 juta karena pengawetan yang tidak tepat. Kini diperkirakan hanya bernilai puluhan juta. Apa yang dia katakan tampaknya benar. Aku khawatir kamu akan kalah sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Su Mingyuan, kau benar-benar kurang daya tanggap. Itu jelas harta tak ternilai. Namun kau mengklaimnya tidak berharga. Chenmo, jangan bicara omong kosong. Bagaimana benda ini jadi harta tak ternilai? Jinmo, kurasa kau menyombongkan diri. Kecanduan menyombongkan diri bukan. Itu hanyalah artefak kuno yang teroksidasi. Apa nilainya? Kau mengklaimnya sebagai harta tak ternilai. Kau hanya bicara omong kosong. Tukang yang buruk menyalahkan peralatannya. Jelas itu adalah harta karun. Namun kau menggambarkannya sebagai artefak sampah. Pria Su itu, jika kau tidak menggunakan matamu, sumbangkan pada yang membutuhkan. Kau, Adik kecil, apa maksudmu? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Tetua Wang, jangan biarkan dia menipumu. Dia hanyalah milik keluarga Sukami, pria simpanan. Dia tidak punya kemampuan nyata. Yang dia punya hanyalah mulut ini. Hanya menyemburkan omong kosong. Chenmo, kau hanya beruntung sebelumnya. Kucing buta menabrak tikus mati. Sekarang kau masih di sini, berbicara omong kosong. Apakah kau mencoba membuat keluarga Sukami kehilangan semua muka? Berhenti memperhatikan sampah ini. Menurut pendapatku, Tuan Muda Zhou pantas reputasinya sebagai jenius penilai terkenal dari Kyoto. Putaran ini, aku nyatakan Tuan Muda Zhou pemenang. Jinmo, kau sudah tamat sekarang bukan? Awalnya itu hanyalah artefak kuno yang teroksidasi. Sekarang setelah kau merusaknya, itu benar-benar tidak berharga. Chenmo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mampu mengganti kerugian ini? Kau sih tidak berguna. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apa yang kau lakukan? Ini bernilai puluhan juta mata uang kuno. Meski kami menjualmu, kau tak mampu bayar. Bagus sekali Chenmo. Kakek saya sangat mengagumi Anda. Namun Anda malah menghancurkannya. Bisakah Anda membayar kompensasinya? Mengira mutiara sebagai mata ikan. Apakah kalian semua buta? Lihatlah baik-baik, ini adalah barang asli. Buka matamu dan lihatlah dengan saksama. Ini benar-benar barang asli. Ini adalah emas pemuja langit dari periode PR Aki Erel. Legenda mengatakan itu dikuburkan bersama Kaisar Qin. Saya tidak pernah menyangka itu akan tersembunyi di dalam koin yang rusak ini. Pantas saja aku tadi tidak bisa mendengarnya berbicara. Jadi itu dibungkus dengan lapisan isolasi suara. 7 kesayangan. Kamu benar-benar punya keahlian. Bagaimanapun juga di kehidupan masa laluku, aku juga adalah seorang master penaksir. Bagaimana mungkin aku merusak reputasiku sendiri? Emas pemujaan surga. Ini adalah harta yang setara dengan segel nasional dan mahkota ratu.
Nilainya sungguh tidak bisa diperkirakan. Langit benar-benar memberkati keluarga Wang saya. Saya tidak pernah menyangka keluarga Su Anda memiliki orang yang begitu cakap. Kakek, orang ini tidak lebih dari pria simpanan keluarga Su yang tidak memiliki status apapun. Bagaimana mungkin dia memiliki pandangan yang begitu tajam? Kakek, mungkinkah dia hanya menebak secara membabi buta? Silan, berhenti bicara omong kosong. Adik Buddha Cheng ini, dengan pandangan yang begitu tajam, mampu membedakan rahasia mendalam semacam ini. Benda ini sangat berarti bagi keluarga Wang. Anda telah memberi kami masa depan yang gemilang. Mulai sekarang, keluarga Wang kami, aku berhutang padamu, hutang budi yang besar. Tak sangka Chin Mo punya kemampuan begitu. Jika dia bisa dimanfaatkan oleh keluarga Wang saya, keluarga Wang pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana? Menyerah saja. Sudah waktunya untuk memenuhi taruhanmu bukan? Itu memuaskan. Sekarang dia akan dipermalukan kan? Tuan muda Zhou ini benar-benar mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. The film Semua was orang melihatnya kan? translated and narrated by Tuan M Muda Shou Media. kalah. Maka Anda harus memenuhi taruhan Anda. Keluarga Shouku adalah keluarga tingkat atas di Kyoto. Kami tidak akan mentolerir keangkuhan keluarga Wangmu. Chinmo, kau tidak tahu malu sekarang. Tunggu saja. Keluarga Shouku di Kyoto bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh pria numpang sepertimu. Adik muda jangan khawatir. Anda tunjukkan kebaikan pada keluarga Wang berkali. Jika keluarga Shou berani mengganggu Anda lagi, saya pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Baiklah Xiao Yu. Mari kita pulang. Hei Chan Mo. Chan Mo, saya tidak menyangka Anda benar-benar punya kemampuan. Sepertinya saya picik. Terima kasih Nona Wang. Chan Mo, apakah Anda pikir saya cantik? Mengapa Anda tidak datang ke keluarga Wang kami? Saya akan menjadi istri Anda. Saya tidak akan pernah seperti istri Anda dan meremehkan Anda. Pada saat itu, segala sesuatu milik keluarga Wang akan diputuskan oleh Anda. Bencana romantis akan datang. Aku minta maaf, Nona Wang. Aku sangat mencintai istriku. Meskipun ini tidak pantas. Aku pikir karena kau sangat cantik. Kau akan bertemu lebih banyak pria baik di masa depan. Ayo pergi. Menarik. Pria ini. Wang Zilan aku sudah menandainya. Ayah pergi kemana? Xiao Yu sudah lama menunggumu. Ini semua karena kau. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Beberapa hari terakhir ini, toko barang antik Wanqing, kami sedang kekurangan uang tunai sekarang. Dan kau berkonflik dengan Tuan Muda Zhou. Sekarang mereka tidak mau menyewakannya lagi kepada kami, toko barang antik keluarga kami. Bagaimana kita bisa terus menjalankannya? Ibu, bukan berarti kamu tidak tahu. Dia tidak bermaksud baik. Aku benar-benar tidak mengerti kau, Tuan Muda Zhou yang baik-baik saja. Kau menolaknya demi bersama si tak berguna ini. Sekarang keluarga kita masih punya begitu banyak utang. Kita tidak mungkin membiarkan seluruh keluarga kita pergi tinggal di bawah jembatan dan memungut sampah. Nenek tolong jangan salahkan ayah lagi. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluar. Kau hanyalah yatim piatu miskin yang tidak punya apa-apa. Metode apa yang mungkin kau miliki? Ibu jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Jika memang tidak mungkin, aku akan pergi meminjam dari rentenir. Dan aku pasti akan menyelamatkan toko ayah. Aku punya kemampuan ini, sekarang. Menghasilkan uang hanyalah hal yang sangat mudah. Hanya dengan santai pergi ke jalan barang antik, menemukan beberapa pernak-pernik, dan menjualnya kembali. Aku bisa mendapatkan keuntungan besar. Ibu, minumlah air. Jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluar mengenai uang itu. Aku akan menyelesaikan masalah keluarga. Hanya mengandalkanmu. Jika kau mampu, apakah kau akan hidup dari seorang wanita? Apakah keluarga kita akan jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Chin Mo metode, apa yang kamu punya? Kamu sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh. Jangan khawatir. Tunggu saja uangnya.
Coba saja lihat. Ini adalah giok. Ayah, apa yang kita lakukan di sini? Kau akan tahu sebentar lagi. Mengapa semuanya palsu? Sistem. Bantu aku melihat apakah ada harta karun. Ayah, tapi sepertinya semua yang ada di sini palsu. Bagaimana kau tahu itu Xiao Yu? Apa yang kalian berdua katakan? Ayo pergi. Xiao Yu, tentang ini, kau tidak boleh berbicara sembarangan. Lihat kita harus berjalan sedikit lebih lambat. Dia sudah bersiap untuk memukul kita. Aku tahu ayah. Xiao Yu, bagaimana kau tahu? Aku sudah menduga. The film was translated Semuanya and sama. narrated by M Media. Kecuali untuk barang yang berharga itu. Tapi penjualnya tahu persis berapa nilainya. Dia mematok harga jutaan dan tidak mau menjualnya. Ayah, di sana ada harta karun. Mari kita lihat. 500. Lumayan. Hanya 500. Ini adalah Tang San Kai. Astaga, ini barang bagus. Beli cepat, kamu pasti tidak akan rugi. Bos, berapa harga jual barang ini? Itu kau. Anak muda kan? Anak muda silakan lihat-lihat. Aku ingin bertanya berapa harga jual ini. Yang ini kan? Sekitar 200. Biar aku lap. Lihatlah. Nora, lihat. Penipu ini menukar barangnya. Dia menggunakan barang palsu untuk menipumu. Kau ini ada-ada saja. Kau sudah menungguku di sini. Nona lihat. Xiao Yu, jangan ambil itu. Orang ini hanya menggunakan skema tukar palsu jadi asli untuk memeras. Untungnya aku berhasil melihat tipuannya. Kalau tidak, Xiao Yu, kembalikan barang itu. Ayah, barang ini tidak bagus. Aku tidak mau membelinya. Baiklah, bagaimana Xiao Yu juga bisa melihat tipuannya? Kurasa, kita masih belum memiliki kecocokan dengan harta karunmu ini. Tolong ambil kembali. Ada apa dengan orang ini? Dia tak tahu aturan larang serah langsung. Apalagi ini jelas barang bagus. Aku pernah melihatnya. Jenis yang sama. Di sebuah lelang. Terjual 2 atau 3 juta. Apakah beberapa dari orang-orang ini kaki tangan pemilik kios? Xiao Yu, kembalikan saja botol itu padanya. Akhirnya ada pembeli datang. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu kabur? Hartaku. Ayah, aku tidak menjatuhkannya. Astaga. Barang ini bernilai jutaan, dihancurkan oleh gadis kecil ini. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. Kita punya tontonan bagus. Anakmu merusak barangku. Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Kau harus bertanggung jawab. Jangan khawatir Xiao Yu, ayah akan menanganinya dengan benar. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan harap bisa pergi dari sini. Kamu telah menghadapi jebakan pemerasan. Aku beritahu kau, harta ini, aku menghabiskan 800.000 untuk mendapatkannya. Barang serupa sebelumnya. Di pelelangan, langsung terjual lebih dari 2 juta. Barang ini, ada kurang dari 10 di seluruh dunia. Jika kau tidak membayar ganti rugi hari ini, jangan harap bisa pergi. Kau orang jahat. Kau jelas menjatuhkannya sendiri. Mengapa kau menindas kami? Jika kau menghancurkan barang orang lain, kau harus membayar ganti rugi. Tepat sekali. Kamu bilang kamu menghabiskan 800.000. Lihat sendiri, apakah ini asli? Benda ini, entah itu asli atau palsu, harganya 800.000. Jika kau tidak membayar ganti rugi hari ini, jangan bermimpi untuk pergi dari sini. Bagaimanapun juga kau adalah orang yang punya anak. Kau tidak mungkin mencoba menghindari pembayaran ganti rugi dan kaburkan. Ya, Ayah, jelas paman jahat ini. Yang menjatuhkannya sendiri. Apa hubungannya dengan kita? Xiao Yu, jangan menangis. Ini salah mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. kita semua melihatnya. Kau berbohong di usia yang begitu muda. Menurut pendapatku, itu karena kau sebagai orang tua, gagal mendidiknya dengan benar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Putriku tidak berbohong. Sudah jelas bahwa saya tidak bisa pergi tanpa membayar uangnya. Itu dia, ada apa dengannya? Aku peringatkan kau, jika kau tidak membayar uangnya hari ini, jangan harap bisa meninggalkan jalan ini. Kau tahu, jalan ini adalah wilayah tetua Wang Sang Maha Guru barang antik. Jika kau masih tidak membayar uangnya, aku akan memberi pelajaran pada putrimu dulu. Bodoh pakai kuasa tindas orang. Apa kau tidak melihat dirimu sendiri itu orang macam apa? Berani pakai nama Wang intimidasi orang. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus memberitahu kakak tentang ini. Kalau tidak masalahnya akan besar. Ketua Wang,
Baru-baru ini, bagaimana bisnis di jalan antik? Halo kakek, Chen Mo itu sedang diganggu oleh pemilik kios di komunitas barang antik. Pemilik kios itu menggunakan beberapa trik. Anda lakukan seperti ini. Anda lindungi Chen Mo dulu. Saya akan segera datang. Saya terlalu baik kepada para brand dalam ini. Mereka semua telah melupakan aturan yang saya tetapkan. Ayo pergi. Ada apa dengan orang ini? Bukankah ini penindasan terhadap pemilik warung yang jujur? Tepat sekali. Apalagi keluarga Su, salah satu dari 4 keluarga besar. Meskipun kau adalah pria simpanan, pulang saja ke keluarga Su dan minta uang sedikit, dan kau bisa membayar ganti rugi. Mengapa repot-repot? Membuang waktu semua orang di sini. Tidak, untuk buktikan ini trik orang itu, kita harus mencari tahu di mana barang aslinya berada. Cucu yang baik, bajingan ini pasti menaruh barang itu di dalam celananya. Aku bahkan mendengarnya berbicara. Katanya dia mencium bau air kencing dan hampir mati karena jijik. Jika putriku benar-benar memecahkannya, saya harus memberikan ganti rugi. Tapi jelas dia sedang bermain trik. Apa yang baru saja dia tunjukkan kepada kita adalah asli. Lalu dia mengambil yang palsu, dan dengan sengaja menyelipkannya ke tangan putriku. Dan dia memecahkannya. Yang asli, masih tersembunyi di dalam kotak saat ini. Jelas palsukan kecelakaan untuk memeras uang. Apa yang dia katakan terdengar sangat meyakinkan. Itu tidak mungkin benar kan? Tapi kita tidak punya bukti. Bahkan jika itu palsu, aku juga punya kemampuan. Keterampilan 800.000. Kau benar-benar menyebabkan kerugian 800.000 padaku. Kau bayar ganti ruginya padaku. Terlepas dari apakah itu asli atau palsu, semua orang di sini terlibat dalam lingkaran ini. Masalah keaslian. Siapa yang bisa menentukannya dengan jelas? Tapi siapa yang memecahkannya? Kami melihatnya dengan jelas. Jika Anda harus membayar ganti rugi, bayarlah ganti rugi. Aku tidak terlalu jelas tentang urusanmu sebelumnya. Tapi aku bisa menjamin bahwa barang-barang ini semuanya palsu. Trik-trik yang kau mainkan ini, semuanya bertujuan untuk pemerasan. Bibi hebat. Jangan panggil aku Bibi. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan ikut campur urusan orang lain di sini. Lepaskan putriku. Apa yang kamu inginkan? Kita bisa mendiskusikan ini. Apapun bisa dikatakan. Biarkan dia pergi. Aku memperingatkanmu. Turunkan orang itu. Jangan membuat masalah lagi untukku. Bukankah mereka bilang orang ini adalah pria simpanan keluarga Su? Mengapa dia masih terlibat dengan wanita lain dengan cara yang begitu ambigu? Kamu ini wanita apa? Berani bicara omong kosong di sini. Kamu berbicara seolah-olah kamu memiliki tempat ini. Mengapa kalian menyita orang? Jika kau menghancurkan sesuatu, kau harus membayarnya. Mereka menangkap putrimu. Adalah apa yang pantas kau dapatkan. Baiklah, membayar uangnya sudah cukup. Kamu lepaskan putriku, dan saya akan membayar uangnya. Baiklah, aku akan dengan enggan mempercayaimu. Tapi kamu menghancurkan kiosku hari ini. Kamu harus meminta maaf kepadaku. Di depan semua orang. Ini sudah keterlaluan. Kau benar-benar tidak punya hukum. Sepertinya bagiku kau sudah lupa semua aturan jalan ini. Kamu ini apa? Tidak membuatmu berlutut. Sudah merupakan kebaikan bagimu. Baiklah, lepaskan putriku. Berhenti di situ. Kau bajingan. Xiao Yu, jangan menangis. Ayah ada di sini. Ketua Wang, apa yang Anda lakukan? Kakek kau akhirnya tiba. Dia sebenarnya adalah cucu Ketua Wang. Kakek, dia benar-benar berani mengutukku barusan. Kau bahkan tidak pernah mengutukku. Kakek harus menegakkan keadilan untukku dalam masalah ini. Kakek, Teman kecil Chen, apakah Anda baik-baik saja? Saya benar-benar minta maaf. Karena membiarkan Anda menghadapi hal seperti ini. Tetua Wang, jalanan barang antik ini adalah milik keluarga Wang Anda. Saya yakin Anda tidak akan mau melihat jenis pemerasan dan penipuan terjadi lagi kan? Penjaga bawa dia ke kantor polisi. Ketua Wang, saya salah. Beri saya kesempatan lagi. Ketua Wang, saya salah. Ketua Wang, Teman kecil, masalah ini memang kelalaian saya. Itu menyebabkan Anda dan putri Anda menderita ketidakadilan yang begitu besar. Saya pasti akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Semua orang dengarkan baik-baik. Teman kecil Chenmu adalah persis saya. Tamu yang paling saya hormati Wang Jianguo. Siapapun yang berani tidak menghormatinya, itu berarti tidak menghormati saya. Ini. Saya akan permisi dulu. Teman kecil, saya punya permintaan. Tetua Wang, ada apa? Ayah, ada begitu banyak barang bagus di sini. Ya, Bos Wan, teman muda Chenmo ini adalah orang yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Dermawan saya, dan juga teman baik saya. Saya harap kalian berdua akan sering bekerja sama di masa depan. Ketua Wang, orang ini terlihat sangat biasa. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin dia terlibat dalam masalah sepele seperti itu barusan? Ayahku tidak berbohong. Dia yang paling The mampu. film was Jika saya translated cukup mampu, and narrated kaya dan by berkuasa. Media. mana mungkin ku biarkan Xiao Yu diintimidasi. Beraninya mereka meremehkan saya. Sebaiknya saya gunakan kesempatan ini untuk menjadi terkenal dalam satu gebrakan, membiarkan semua orang tahu betapa mampunya saya. Bos Wan, apa yang membuat Anda berpikir saya kurang kemampuan? Tepat sekali. Apa yang membuatmu berpikir ayahku tidak mampu? Anak muda,
Aku bisa memaafkanmu karena bersikap tidak sopan kepadaku. Tapi mulai sekarang, tolong perhatikan cara bicaramu. Karena kau begitu percaya diri. Beranikah kau bertaruh denganku? Tentu saja. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan yang kau bicarakan, maka aku Huang Mei akan mengumumkan bahwa mulai sekarang kau akan menjadi tamu terhormat global Fully di milikku. Fully D. Pemimpin industri lelang barang antik global. Jadi yang bertaruh dengan saya adalah Bos Wang. Bos Wang, karena Anda sudah berkata begitu, aku biarkan kau saksikan kemampuanku. Tetapi jika kau hanya berpura-pura dan menyebabkan aku kehilangan muka, terlepas dari apakah kau benalu keluarga Su, aku akan memastikan seluruh keluarga Su dan dirimu tidak bisa mengambil satu langkah pun di lingkaran barang antik. Qian Mou, biarkan saja Bos Huang melihat seberapa tepat kemampuanmu. Kalau tidak, Bos Huang akan selalu berpikir, lingkaran ini terlalu kecil dan kekurangan orang yang cakap. Karena kalian berdua sudah setuju, maka saya orang tua ini akan bertindak sebagai saksi. Tuan Mei, kau tak keberatan aku tentukan tantangan. Chen Mo, Tuan Mei akan mengadakan lelang dalam beberapa hari. 15 item telah disiapkan untuk dilelang. Saya diundang olehnya, khusus untuk melakukan penilaian. Sekarang Anda coba. Jadi kakak melakukan ini hari ini. Namun, untuk mengidentifikasi semuanya, dalam waktu sesingkat itu tepat di depannya. Bahkan penilai topen akan kesulitan. Apakah Qian Mou benar-benar seberbakat itu? Mengidentifikasi mereka dalam waktu singkat mungkin sulit. Sistem, bisakah kamu melakukannya? Jangan khawatir, kakek sistemmu ada di sini. Nanti aku akan menanyakan tentang mereka satu persatu. Katakan saja apa itu. Aku akan mencari tahu mereka dalam hitungan menit. Tentu saja saya bisa, Tetua Wang. Hari ini Tetua Wang dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari menyelesaikan penilaian. Dari 15 koleksi, ada 8 barang palsu. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Kau hanya perlu menemukan 7 buah. Aku anggap itu kemenanganmu. Bos Wan, saya menghabiskan begitu banyak waktu. Anda memberinya waktu 1 jam untuk menemukan 7 buah. Chen Mo, saya tahu ketajaman Anda. Semua item ini memiliki kerumitan masing-masing. Selama Anda hanya menemukan 5 buah, itu sudah cukup. Sesederhana itu, ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Itu juga tidak akan terlalu sulit. Putriku benar, beri saya 1 jam. Saya bisa menemukan ke-8 barang palsu itu. Temukan semuanya. Jika saya melewatkan 1 potong pun, maka saya kalah. Saya punya sistem curang ini. Bagaimana mungkin saya kalah? Selanjutnya, kalian semua tunggu saja. Dan saksikan, saya mempermalukan kalian. Anak muda, bahkan jika kau benar-benar memiliki keterampilan, kau seharusnya tidak terlalu menyombongkan diri. Tahukah kau, sulitnya menemukan setiap satu pun tanpa kesalahan. Teman kecil Chen Mo, jika Anda benar-benar dapat mencapai ini, orang tua sebut kau nomor 1 di bawah langit. Nomor 1 di bawah langit terlalu berlebihan untuk dikatakan. Tetapi, jika saya benar-benar berhasil, Tetua Wang di jalan ini, berikan saya sebuah toko, agar saya bisa membuka usaha. Bagaimana? Qian Mou, jangan gegabah. Ini terlalu sulit. Bibi, apakah ini sulit? Aku pikir yang ini palsu. Fas Yuanchun yang dipalsukan oleh seorang ahli. Bagaimana mungkin Xiao Yu begitu mudah mengetahuinya? Bagaimana mungkin anak ini dengan mudah mengenalinya? Teman kecil Chen Mo, mungkinkah putri Anda juga mewarisi bakat Anda? Aneh. Apakah Xiao Yu memiliki semacam kekuatan super? Lihat semuanya. Aku bisa dengan mudah mengetahuinya. Ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Benar, ayah? Yang pertama di sebelah kiri. Bukan yang ini. Yang pertama. Dan yang di belakang. 2 yang tepat di dekat kakimu itu. Salah ambil letakkan. Di sebelahnya. Kamu benar-benar membuat frustrasi. Yang pertama di sebelah kiri di baris pertama. Yang kedua, yang di sebelah kanan di baris kedua.
dan yang tepat di tengah. Yang ini di sini, yang ini. Dan yang ini. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 9 potong. Bagaimana itu mungkin? Sungguh pahlawan muncul dari kalangan muda. 5 buah, 6 buah, 7 buah. Ditambah temuan. Xiao Yu, sudah ada 8 buah. Bagaimana dia memilih keluar prasasti itu? Mengeluarkan lencana jok itu juga. Sinmu Anda adalah. Bagaimana mungkin menemukan 9 buah? Tetua Wang dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari memastikan bahwa ada tepat 8 barang palsu. Bagaimana mungkin ada 9 buah? Shanmo, kamu kalah. The film was translated Plakat and Jok ini palsu. narrated by M Media. Mustahil, plakat jok ini sama sekali tidak mungkin palsu. Plakat jok ini adalah salah satu dari 15 barang dalam koleksi dengan perkiraan nilai tertinggi. Akademi Ilmu Pengetahuan memeriksanya dan usianya benar. Itu tidak mungkin salah. Ada yang salah, sangat salah. Mungkinkah Chen Mo? Dia benar-benar sehebat ini. Barang palsu yang bahkan kakek tak bisa mendeteksi. Namun dia bisa dengan mudah menemukannya. Plakat giok ini. Usianya bukan masalah. Bahannya bukan masalah. Tetapi prasasti di atasnya salah. Oleh karena itu, barang ini juga palsu. Tetua Wang. Tetua Wang, Tetua Wang. Kau ternyata salah menilai juga. Dia benar-benar menjawab semua dengan benar. Aku Huang benar-benar buta. Kemampuan Tuan Chan benar-benar meyakinkanku. Aku yakin seluruh lingkaran koleksi barang antik akan terguncang karena kemunculan Tuan Chan. Bos Ruang, Anda terlalu memuji saya. Tuan Chan, kau menang. Mulai sekarang, aku Huang menerima Anda sebagai teman. Mulai sekarang Anda adalah dari Rumah Lelang Global. Tamu yang paling terhormat Fulide. Saya mohon maaf atas kesalahan sebelumnya. Anda boleh memilih barang apapun dari koleksi di sini. Sebagai tanda permintaan maaf saya. Sialan. Bos Ruang benar-benar murah hati. Salah satu dari barang-barang ini bernilai puluhan juta. Dia hanya memberikannya begitu saja. Aku sudah tahu. Ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Ayahku adalah orang yang paling tangguh di dunia. Dia benar-benar sehebat itu. Bos Ruang, kemurahan hati Anda sulit ditolak. Tidak sopan jika saya menolak. Kalau begitu saya akan memilih barang ini. Saudara Chen, Anda benar-benar berkelas. Anda justru memilih yang nilai taksirannya paling rendah. Saya benar-benar mengagumi Anda, Saudara Chen. Jangan khawatir, jika Anda menghadapi masalah apapun di luar sana di masa depan, saya, kakak perempuan Anda, akan mengurusnya untuk Anda kapan saja. Adik kecil. Toko yang dijalankan istrimu. Adalah tokonya disawal dari keluarga Shou. Pandai saja kamu perlu pindah lokasi. Kamu bisa memilih salah satu. Adalah toko di jalan ini. Tetua Wang, tolong bantu Tuan Muda Zhou. Dia ada di jalanan antik Anda, dan sesuatu telah terjadi. Dia berusaha membantu Anda, mengungkap seorang penipu, dan kemudian terlibat pertengkaran dengan mereka. Sepanjang hari ini. Ini adalah yang kedua kalinya. Bos Wan, silakan ikut saya. Hari ini, saya benar-benar harus ajari pembohong kecil di dunia antik. Pelajaran. Kalau tidak, bagaimana jalan barang antik saya bisa terus beroperasi. Bos Wan, silakan. Jika kau bisa keluar dari jalan antik hari ini, maka aku tidak bermarga, Shaw. Sepertinya sejak perayaan ulang tahun kakek, dia menjadi berbeda. Sebelumnya dia lemah dan penakut, dan saya selalu harus membereskan kekacauan yang dia buat. Tapi sekarang dia... Su Mingyuan. Orang lain memanggil Anda Tuan Muda Shou. Itu karena keluarga Shou Anda. Saya berbeda. Hari ini Anda pertama-tama berkolusi dengan Su Yuhai untuk memfitnah saya. Dan sekarang Anda telah melukai istri saya. Hari ini, saya menuntut penjelasan dari Anda. Kau yang bermarga, Chen. Tuan Muda Zhou, Tetua Wang dan yang lainnya sudah tiba. Shou Mingyuan berhenti di situ. Tetua Wang, kau datang pada waktu yang tepat. Aku baru saja membantumu membersihkan para penipu di dunia barang antik.
Kau harus berhati-hati di masa depan. Jangan biarkan sembarang orang masuk. Beraninya kamu. Berani tidak menghormati teman kecil Chen. Tetua Wang, kau pasti salah. Dia adalah penipunya. Penipu. The film was Dia adalah dermawan translated keluarga Wang and saya. narrated Dia by adalah M teman Wang. Media. Kamu bilang dia penipu. Namun dia juga tamu terhormat saya, Tetua Wang. Bukankah masalah ini semacam kesalahpahaman? Saya memanggil Anda. Tidak. Kalian semua tidak tahu hukum dan sembrono. Segera usir semua orang yang tidak terhormat ini. Dari sini. Qin Mo dia. Kapan dia menjadi begitu hebat? So Minyuan, biar saya beritahu kamu. Ini adalah jalan barang antik milik keluarga Wan. Ini bukan milikmu keluarga So. Ini bukan tempatmu untuk berpindah lancang di sini. Anda hanyalah anggota junior keluarga Shou. Anda benar-benar berani di jalanan ini, berbicara begitu kurang ajar. Jika Shou Shan tidak bisa mengendalikan Anda, saya tidak keberatan turun tangan untuk memberi Anda pelajaran. Aku menghormati kalian semua sebagai senian di kalangan ini. Fakta bahwa kau berani menghinaku seperti ini hari ini, berarti kau menentang keluarga Shouku. Kamu tidak cukup berkualitas untuk mewakili keluarga Shou. Jika ayahmu Shou Shun yang datang sendiri, mungkin kami akan memandangmu dengan baik. Itu keluarga Shou yang mengandalkan keberuntungan yang sedang naik daun. Apakah kamu benar-benar berpikir kami masih akan memperlakukanmu dengan hormat? Tuan Muda Yo, mari kita cepat pergi. Tunggu saja. Teman kecil Chen, saya benar-benar minta maaf mengenai masalah ini. Aku bantu kau tangani baik. Terima kasih Tetua Wang. Tetua Wang dan Bos Wang. Mengapa sikap mereka terhadap Qin Mo begitu hormat dan patuh kepadanya? Saudara Chen, apa yang Anda lakukan mendirikan kios di sini? Saya mengambil beberapa pernak-pernik kecil. Saya berpikir untuk mencoba menguangkannya. Saudara Chen, jika Anda percaya pada kakak perempuan Anda bisa membawanya ke rumah lelang Fully Day. Saya tidak akan memungut biaya apapun. Aku jamin kau dapat lebih dari jual di kios. Semua barang ini asli. Kamu menjual seluruh paket seharga 2 juta. Itu memang cukup murah. Jika semua ini asli, mengapa kita tidak mengadakan lelang sendiri? Penawar tertinggi menang. Uang yang diperoleh dengan cara ini tidak hanya cukup untuk menutupi kerugian toko. Kita juga bisa memiliki sejumlah besar modal kerja. Saya tidak bisa membedakannya. Anda benar-benar seorang jenius. Terima kasih Kakak Huang atas pengingatnya. Karena menjual paket saya ini tidak bertemu pembeli yang ditakdirkan, akan lebih baik untuk mengadakan lelang. Toko keluarga saya akan segera pindah ke sini. Mengapa tak manfaatkan kesempatan buka toko untuk mengadakan lelang saat itu? Saya akan mengundang Anda semua untuk hadir saat itu. Bagus untuk acara adik laki-laki saya. Saya Huang pasti akan mendukungnya. Saya akan memimpin lelang untuk Anda kalau begitu. Adik kecil kamu punya wibawa besar. Huang Mei berspesialisasi dalam memimpin lelang tingkat harta nasional. Kalau begitu terima kasih banyak Kakak Huang. Wan Qing, apa yang baru saja kau katakan itu benar. Chen Mo benar-benar berhasil mendapatkan sejumlah besar uang. Chen Mo minum air. Terima kasih Ibu. Kalau begitu kerugian keluarga kita bisa diselamatkan. Di masa depan kita tidak perlu melihat wajah keluarga Shou untuk menjalani hidup kita lagi. Ibu jangan khawatir. Kali ini, kita tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar uang, tetapi di masa depan keluarga kita akan menjadi keluarga terkemuka di dunia barang antik. Sudah ku bilang. Chen Mo, jelas punya potensi. Wan Qing menikahimu juga merupakan keberuntungan keluarga kita. Ibu, saya membantu keluarga kita. Bukankah itu yang seharusnya saya lakukan? Ketika Anda mengatakan itu membuat saya sedikit tidak nyaman. Menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki. Saya bisa diperlakukan sebagai putra seutuhnya. Benar. Tepat sekali. Dia memang seperti ini. Dia tidak tahan melihat keluarga kita berhasil. Ibu, abaikan dia. Ibu, jelas kamu juga berpikir, ayah hebat kan? Kamu. Mengapa kamu selalu memihak ayahmu? Kamu benar-benar tidak berperasaan. Akulah yang melahirkanmu.
Kakek, apa yang kau lakukan? Itu adalah keluarga Su. Dengan bantu Chan mau bangun momentum lelang mereka. Bukankah itu akan mencuri perhatian? Zilan, kemampuan kakak Chan, bukankah kau sudah mengetahuinya? Kemampuannya di dunia ini benar-benar unik. Ketua Wang melakukan ini sebenarnya berpikir untuk membukakan jalan bagimu. Chan Mo jelas bukan orang biasa. Aku yakin bahwa di masa depan lingkaran barang antik dan artefak akan muncul keluarga Chan. Ketika kamu melihatnya nanti, jangan membuat kelah. Kita harus membantunya jika kita bisa. Saya juga cukup menyukainya. Itu akan bermanfaat bagimu. Kakek. Kakek, apa yang membuatmu begitu bahagia? Saya tidak pernah menyangka Wan King anak itu memiliki kemampuan seperti itu. Mengadakan lelang dengan santai. Dan begitu banyak orang tua bergegas ke pintu mereka, memohon surat undangan. Dia bawa kehormatan bagi keluarga Su. Kakek. Wan Qing juga anggota keluarga Su kita. Jika dia mengadakan pelelangan, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kamu benar. Wan Kim dan Chen Wu anak-anak ini mungkin tidak punya banyak barang bagus. Dengan begitu banyak orang yang hadir, tak bisa biarkan keluarga Su kehilangan muka. Baiklah. Keluarkan sejumlah barang untuk menstabilkan situasi bagi mereka. Barang-barang itu, kakek, itu adalah milik keluarga kita. Harta The yang film was paling berharga. translated and narrated Kita by harus M Media. mengeluarkannya agar keluarga Wan dan keluarga Soul melihatnya. Biarkan mereka tahu apa koleksi 100 tahun keluarga Su kita. Chan Mo Su Wan Qing. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika barang palsu muncul di pelelangan, reputasi kalian akan hancur total. Wan King Chen Mo. Saya tahu kalian anak muda, punya ide, ingin mengadakan lelang yang cukup normal, tapi saya khawatir kalian kurang memiliki dasar yang memadai. Jika terjadi kesalahan, kalian mungkin akan dicek oleh orang-orang tua itu. Oleh karena itu, pamanmu dan saya telah secara khusus mengatur agar sejumlah koleksi dibawa. Kami akan mendukung acara kalian ketika saatnya tiba. Terima kasih kakek. Ayah, ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Xiao Yu tampak punya kemampuan sama denganku. Untuk membedakan antara barang asli dan palsu. Mungkinkah keluarga Su benar-benar mengeluarkan artefak super? Nak, ada yang aneh. Ada barang besar di dalamnya, tapi katanya, mengapa barang palsu juga diselipkan? Dia sangat marah. Memang ada sesuatu yang salah. Sialan. Apakah si Chen itu menemukannya? Chen Mo, apa maksudmu? Berpikir kau berada di jalan barang antik. Aku pernah temukan harta terabaikan. Maka kau bisa berada di keluarga Su, mengambil keputusan. Barang-barang ini, semuanya dipilih dengan cermat oleh kakak, dan dikirimkan. Mungkinkah itu palsu? So Yuhai. Anda tahu saya tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Sudahlah, tidak apa-apa. Chen Mo. Kakak juga bermaksud baik. Chen Mo, apakah kau pikir kau bisa senaknya mengadakan pelelangan dan membuat begitu banyak orang bersedia untuk mendukungmu? Dukungan yang mereka berikan, semuanya demi reputasi keluarga Su kita, bukan milik kalian. Su Wan Qing, Su Wan Qing. Kau juga. Bagaimanapun juga Chen Mo hanyalah pria simpanan. Biasanya, kau masih harus lebih mengendalikan dia. Lihat betapa marahnya kakak sekarang. Jangan kau lupakan, keluarga Su kitalah yang selalu mendukungmu. Tuan tua harap tenang. Chen Mo dia memang seperti ini, tidak sopan dan tidak dewasa. Jangan The film was tersinggung padanya. translated and narrated by M Media. Baiklah. Ini benar-benar berkat keluarga Su Anda, sehingga saya bisa memulai lelang ini. Aku tentu saja telah diuntungkan oleh pengaruh Anda. Kalau tidak apa yang kau pikirkan, Tetua Wang raksasa barang antik, bos Huang dari rumah lelang Fully D, semua akan datang tunjukkan dukungan saat waktunya tiba. Mungkinkah mereka datang untukmu? Mereka datang untuk siapa? So Yuhai. Saya pikir Anda tahu lebih baik daripada saya. Kakek, ayo cepat pergi.
Tidak ada gunanya tinggal di sini. Semua orang di keluarga mereka adalah orang-orang tak tahu terima kasih. Kalian semua, tuan tua, Saya tidak menyangka akan bertemu kalian semua lagi. Ternyata di Leland keluarga Sukita. kami tidak datang untukmu. Kau yang bermarga uang jangan keras kepala. Semua tamu di pelelangan ini ada di sini karena reputasi keluarga Sukita. Semua orang di sini adalah tokoh besar di industri ini. Jangan hanya berdiri di sana. Silakan masuk. Kami datang hari ini memang untuk keluarga Su. Tapi bukan untuk keluarga Su kalian. Bos Wan, apa maksudmu dengan itu? Tetua Su. Sepertinya kesehatan Anda cukup prima. Lelang Anda hari ini benar-benar luar biasa. Saya datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak bersikap kasar. Tuan Mei lihat dia bertambah gemuk lagi. Fakta bahwa kamu bisa datang hari ini sudah memberikan keluarga Sukita kehormatan besar. Bagaimana mungkin itu tidak sopan? Sekarang keluarga Shumu melambung tinggi bagai matahari siang. Bahkan keluarga Xiao, keluarga yang baru saja bangkit, telah datang untuk menunjukkan dukungan. Sepertinya, status keluarga Su di industri ini luar biasa tinggi. Paman Zhou Tuan Muda, Zhou, aku secara khusus memesan kursi terbaik untuk kalian. Kakak Chen, kau akhirnya datang. Jika kau tidak segera datang, seseorang hampir saja menyamar sebagai identitas tuanmu. Tuan Mei, hari ini kita harus melihatmu memamerkan keahlianmu. Tetua Wang, Kakak Huang, fakta bahwa Anda semua bisa datang hari ini benar-benar membuat saya terharu dengan rasa terima kasih. Wan King cepat bawa mereka masuk. Begitu banyak tokoh besar menghargainya. Tuan Chen, saya Xu Shun secara khusus datang hari ini demi putra saya. Dia menyinggung Anda sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Kuharap tahu yang lebih dewasa mau memaklumi kesalahannya dan memaafkan tindakan masa lalunya. Baik, Tidak, Ayah. Apa yang Ayah lakukan? Hari ini kamu bersikaplah yang baik. Jika keluarga Su ingin pamer, biarkan mereka pamer sepuasnya. Bagaimanapun keluarga kita baru bangkit, dan kekurangan fondasi yang memadai. Hanya dengan menyerap keluarga-keluarga mapan yang lama ini, barulah kita dapat mengonsolidasikan status kita di dalam lingkaran ini. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, Ayah. Shan Mou, apa maksud dari semua ini? Datang terlambat sekali. Kau membuatnya seolah-olah semua orang sedang menunggumu. Jangan kau lupakan. Alasan begitu banyak orang datang ke pelelangan ini sepenuhnya karena reputasi kakek. konyol. Shan Mou, kalian berdua, tunggu saja untuk menjadi lelucon terbesar hari ini. Tempat kami buka hari ini. Selamat datang semuanya. Semua barang lelang hari ini. Saya jamin semuanya asli. Jika ada masalah, Shenmue saya bersedia membayar kompensasi 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali lipat. Kompensasi 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dia tidak akan membuat kesalahan. Biar aku yang menangani anak itu. Kita harus membelinya dengan cepat kalau begitu. 100.000, 150.000. Astaga, apa kau bercanda? Menaikkan harga seperti ini. Mereka pasti Shell yang disewa. Melihat situasi ini, kita tidak akan membutuhkan banyak barang. Uang yang kita hutang, semuanya bisa dilunasi setelah lelang ini selesai. The film was Kita akan translated mendapatkan and setidaknya beberapa narrated ratus by juta. M. Shenmue, saya tidak menyangka kamu agak berguna. Tentu saja. Tampaknya setelah lelang ini selesai, Tampaknya setelah lang ini selesai, kamu akan menghasilkan cukup banyak. Semua koleksi sebelumnya tidak bisa dijual. Sekarang, semua orang berebut untuk datang dan berebutnya. Shinmu anak ini benar-benar punya kemampuan. Dengan cara ini, keluarga Sukita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bukankah ini karena ibu dan ayahku luar biasa? Apa hubungannya itu dengan kalian semua? Diamlah gadis ini. Anda. Tongkat Rui Giok berikutnya ini. Saya menemukan ini di toko barang antik di Dongxi. Saya dengar Ketua Wang menyukainya.
Terima kasih Tetua Wang sudah datang hari ini. Saya dengar Anda punya satu lagi di rumah. Pemenuhan harapan yang menguntungkan. Hal baik datang berpasangan. Benda ini, saya juga ingin memberikannya langsung kepada Anda. Teman muda Chin sungguh kemurahan hati hari ini. Aku orang tua ini senang menerimanya. Anggap saja kau masuk akal. Ini adalah barang utama kita untuk hari ini. Saya yakin semua orang di sini pernah mendengar tentang pusaka berharga keluarga Su, tripod perunggu zaman negara-negara berperang. Ini adalah acara utama malam ini. Tripod perunggu zaman negara berperang. Tripod perunggu zaman negara berperang. Keluarga Su benar-benar membawa ini, dan melalangnya juga. Semangat ayah. Tripod perunggu zaman negara berperang. Harga awal 50 juta. 100 juta. Tunggu. Beberapa hari yang lalu, seorang anggota keluarga Su menjual tripod perunggu berkaki 3 ini kepada saya. Seharga 300 juta. So Sean, jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana mungkin saya orang tua ini tidak tahu tentang hal seperti itu? Kakek aku menjualnya. Kau bodoh kecil. Beraninya kau. Sejauh yang saya tahu, tripod perunggu berkaki 3 milik keluarga Su hanya ada satu. Karena yang saya beli asli. Barang ini pasti palsu. Chen Mo berulang kali menyatakan bahwa tidak ada barang palsu di lalang ini. Jika ada yang palsu akan ada ganti rugi 10 kali lipat. Chen Mo, karena saya membeli tripod perunggu ini seharga 300 juta, Anda harus mengeluarkan 3 miliar. Dan memberi ganti rugi kepada semua orang. Ayah jangan punya uang sebanyak itu. Tidak mungkin, keluarga Su benar-benar menjual barang palsu. Kalau begitu semua yang dikatakan sebelumnya hanyalah omong kosong. Beli juga palsu. Kalau begitu mungkinkah apa yang baru saja kita, Shan Mo? Apa niatmu melakukan ini? Apakah kau mencoba merusak reputasi keluarga Su kita? Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Ini masalah pribadinya Kang. Chen Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Bukankah kau coba manfaatkan kesempatan untuk cemarkan namaku? Ibu, jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukan solusinya. Jangan khawatir Wan Qing, aku akan menangani masalah ini. Shan Mo, jangan coba menimpakan bencana ini pada keluarga Su. The film was translated Barang-barang ini, and narrated kakek by secara pribadi Media. memeriksanya satu persatu. Memeriksanya dengan cermat. Tidak ada satupun barang palsu. Tuan tua. Hanya bisa bilang palsu bukan barangnya. Tapi orangnya. Chen Mo. Kau. Apa maksudmu? Bagaimana? Apakah cucu perempuan Anda tidak memberitahu Anda antara dia dan Tuan Muda Shou tentang tindakan rahasia? Skema apa? Apa? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Semuanya harap tenang sekarang. Saya akan memutar klip audio untuk semuanya. Ada video juga. Tuan Muda Shou, jika Anda menginginkannya, saya bisa memutarnya agar Anda lihat. Tuan Muda Zhou, aku mengikuti instruksimu dan menukar barang-barang itu. Ketika Chen Mo mengadakan pelelangan, Tidak. itu pasti akan spektakuler. Bagus sekali. Ketika keluarga Su menghadapi krisis, aku dukungmu selamatkan keluarga Su. Membantumu langkah demi langkah untuk naik ke posisi kepala keluarga. Aku tidak pernah menyangka bahwa cucu tertua keluarga Su benar-benar berkolusi dengan keluarga Zhou. Ini mencoba menjerumuskan keluarga Su ke dalam kehancuran. Ambisi serigala macam apa ini? Hanya saja saya berhati-hati dan membuat pengaturan sebelumnya. Saya menyembunyikan barang yang asli. Apa yang mereka curi sebenarnya palsu. Keluarga Shou habiskan ratusan juta beli barang itu. Namun, mereka tidak menyangka. Mereka tak bisa bedakan asli dan palsu. Semuanya. Barang-barang yang sebelumnya Anda beli dari keluarga Shou. Bukankah seharusnya Anda kembali dan meminta mereka dinilai ulang? Ini benar. Mereka tertipu pada barang senilai ratusan juta. Mulai sekarang, aku tak akan beli lagi barang antik keluarga Shou. Tepat sekali. Barang-barang yang kita beli sebelumnya juga harus dinilai ulang. Sekarang ini adalah dari pandanganku. Su Yohim mulai hari ini dan seterusnya. Kau dan keluarga Su sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Kakek dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dia menjebakku untuk semua ini. Kau percaya dia atau aku? Chen Mo, sesuatu yang bahkan Xiao Yu tahu. Namun kamu tidak memberitahuku. Aku takut bila ku beritahu sebelumnya. Anda akan khawatir. Lihat,
Jika Anda sudah tahu sebelumnya, sekarang, bagaimana kita bisa menonton pertunjukan sebagus ini? Lagi pula, kita menggunakan umpan dan menangkap 2 ikan besar. Awalnya aku mengira keluarga Shaw, sebagai keluarga yang baru bangkit, akan mematuhi aturan lingkaran ini. Aku tidak pernah menyangka, mereka akan membawa tindakan tercela seperti itu ke dalam lingkaran ini juga. Tidak perlu membuang kata-kata untuk orang picik seperti itu. Saya Huang Mei dengan ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Global Fully Day tidak akan bekerja sama dengan keluarga Shaw. Kolaborasi yang sudah ada juga akan dihentikan sepenuhnya. Aku ingin menjerumuskan keluarga Shaw ke dalam kehancuran. Kau. Ayo pergi. Tetua Wang, Tetua Su, Adik Chan. Lihat keluarga Shaw tertipu kali ini. Haruskah kita bertiga keluarga bekerja sama untuk putaran lain? Huang Mei benar. Ini adalah kesempatan langka. 4 besar. Keluarga barang antik di kota ini. Mari kita ganti satu dengan keluarga baru. Keluarga Chen. Jika mereka melihat keluarga Shaw, keluarga Su kita, bisa menikmati hari-hari yang baik. Menantu cucu yang baik. Kau telah mencapai desa besar hari ini. Ayah sangat keren. Kamu dapat rezeki untuknya. Saya pikir kita benar-benar tamat. Saya tidak pernah berpikir kamu sudah mengaturnya terlebih dahulu. Chen Mo, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentu saja saya berbeda. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menjadi pria yang menumpang hidup pada Anda. Pondasi keluarga Su saya yang berusia sebat, hampir hancur oleh parasit di dalam keluarga. Chen Mo, hari ini kau menyelamatkan keluarga Su kita mengenai masa lalu. Keluarga Su kita telah berbuat salah padamu. Tetua Su, apakah kau tahu hari ini? Mengapa kami datang ke sini untuk teman muda Chen? Dia selalu berhasil membawa orang kejutan tak terduga. Harus tetap berterima kasih pada Tetua Wang, karena telah menyediakan lokasi. Kalau tidak, di mana kita akan mementaskan rencana ini? Pahlawan muncul dari kalangan muda. Jalan barang anti keluarga Wang ini. Khawatir kini disebut jalan anti keluarga Chen. Xiao Yu, ayahmu mencarikan ibu baru untukmu. Oke. Tidak mau. Ibu, mulai sekarang, kamu harus mengawasi ayah dengan ketat. Jangan biarkan Tan terubah itu mencuri ayah. Baiklah,